Yaps, bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan, di mana materi bilangan ini termasuk materi pada kelas 7 semester 1. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, di sini kita akan membahas bilangan bulat, operasi bilangan bulat, bilangan pecahan, operasi bilangan pecahan, KPK dan FPB, dan nanti kita akan berlatih dari apa yang telah kita bahas. Nah, sebelum kita bahas ini, kita perlu tahu nih jenis-jenis bilangan ada apa aja. Nah, yang pertama ada bilangan asli. Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai tak terhingga. Kemudian ada bilangan cacah. Bilangan cacah dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian ada bilangan bulat. Nah, bilangan bulat itu terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Nah, jadi ini bilangan bulat negatif sampai tak terhingga, kemudian ini 0, kemudian bilangan bulat positif sampai tak terhingga. Nah, kemudian ada bilangan rasional. Nah, apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional itu gimana ya? Jadi yang ada aja gitu, nyata gitu, dapat terpikirkan gitu, dapat tentu maksudnya gitu. Jadi contohnya ini ada 1/2, ada 2/3, kemudian ada akar 4. Nah, akar 4 kan ini tertentu gitu kan, bisa ditentukan besarnya berapa. Akar 4 itu 2. Kemudian 0,25, 1,2, dan lain sebagainya. Kemudian bilangan rasional itu adalah ada akar. Akarnya ini dengan syarat dapat ditarik akar, seperti tadi 4 di sini. 4 itu dapat ditarik akar, itu 2. Kemudian ada desimal dengan syarat dapat diubah menjadi pecahan. Nah, artinya desimal ini dapat diubah menjadi pecahan. Nanti kita bahas lebih dalamnya di video selanjutnya. Kemudian ada bilangan irasional. Bilangan irasional ini lawannya dari bilangan rasional. Contohnya di sini ada 0,123456789 sampai terhingga di sini. Jadi saking banyaknya di sini, nah sehingga ini disebut bilangan irasional. Kemudian ada pi, kemudian ada akar 3. Nah, itu akar tetapi tidak dapat ditarik akar seperti ini. Akar 3 tidak dapat ditarik akar. Jadi beda sama yang rasional 4 contohnya, akar 4. Akar 4 itu bisa ditarik akar, yaitu 2. Kalau akar 3, nah ini jadi akar 3 ini termasuk bilangan irasional. Kemudian desimal, tapi tidak dapat diubah menjadi pecahan. Nah, contohnya aja yang ini. Nah, bilangan desimal yang ini saking banyaknya, jadi nggak bisa diubah menjadi pecahan. Jadi ini termasuk bilangan irasional. Lanjut, ada bilangan real. Nah, bilangan real ini bilangan rasional dan irasional. Nah, dari namanya juga real gitu, jadi yang nyata seperti itu. Jadi bilangan rasional dan irasional ini termasuk ke dalam bilangan real. Kemudian lawannya ada bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner itu yang biasanya disimbolkan dengan I. Nah, itu artinya bilangan yang tidak nyata, maksud tidak nyata, jadi tidak ada nilainya gitu. Kemudian bilangan selanjutnya bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks adalah bilangan real dan bilangan imajiner. Jadi semua bilangan itu termasuk bilangan kompleks. Nah, dan penjelasan yang lain di sini ada bilangan ganjil. Kita telah tahu ya, bilangan ganjil adalah bilangan yang tidak habis dibagi 2. Nah, contohnya ada 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian bilangan genap. Bilangan genap, bilangan yang habis dibagi 2. Yaitu 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Kemudian di sini ada perlu diketahui bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya dapat dibagi oleh dirinya dan satu. Jadi hanya memiliki faktor 1 dan dirinya sendiri. Contohnya ada 2, 3, 5. Artinya 2 ini tidak bisa dibagi oleh bilangan berapapun kecuali dengan 1 dan 2. Dan 3 juga tidak dapat dibagi dengan bilangan berapapun kecuali 1 dan 3. Kemudian 5 juga sama, hanya dapat dibagi oleh 1 dan 5. 7 hanya boleh dibagi 1 dan 7. Dan 11 pun sama.
Kemudian di sini ada kebalikan dari bilangan prima adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang memiliki faktor prima 2 atau lebih. Contohnya 2, 4, 6, 8, 9, dan seterusnya. Jadi komposit ini merupakan kebalikan dari prima. Nah, secara gambar digambarkan seperti ini. Nah, bilangan kompleks terdiri atas bilangan real dan imajiner. Kemudian real ini terdiri atas rasional dan irasional. Kemudian rasional ini ada bilangan bulat, bilangan cacah. Nah, bilangan bulat. Sebenarnya bilangan cacah juga termasuk ke dalam bilangan bulat, karena cacah itu 0 dan bilangan positif. Tapi di sini dibagikan seperti ini. Karena bilangan cacah itu ada 0 dan bilangan asli. Bilangan asli ada bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Gitu. Langsung saja sekarang kita akan membahas tentang bilangan bulat. Nah, di bilangan bulat kita pastinya tidak akan asing dengan garis bilangan. Nah, garis bilangan itu seperti ini. Sampai tak terhingga ke sini. Kemudian ke sini juga sampai tak terhingga. Nah, di tengah-tengahnya ada 0, kemudian ada bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif. Nah, menentukan letak bilangan bulat pada garis bilangan. Nah, perhatikan di sini contoh, 4 terletak di sebelah kanan 2. Nah, 4 ini terletak di sebelah kanan 2. Maka 4 lebih besar dari 2. Nah, jadi kesimpulannya, semakin kanan posisi suatu angka, maka nilainya itu semakin besar. Nah, sini 4 lebih besar dari 2. Nah, ada catatan, simbol seperti ini dibaca lebih besar dari, kemudian seperti ini lebih kecil dari, kemudian jika seperti ini, kemudian ada di bawahnya ini dibaca lebih besar dari atau sama dengan, seperti ini. Tetapi ada apa? Ada di bawahnya ada sama dengannya gitu. Ini pun dibaca lebih kecil atau sama dengan. Kemudian selanjutnya, 0 terletak di sebelah kanan negatif 1, ya kan? 0 terletak di sebelah kanan negatif 1. Itu berarti 0 ini lebih besar dari negatif 1. Nah, 5 terletak di sebelah kiri negatif 1. 5 ini terletak di sebelah kiri negatif 1. Jadi negatif 1 lebih besar dari negatif 5 atau negatif 5 lebih kecil dari negatif 1. Kita contoh. Tentukan mana yang lebih besar. 6 atau 9? Yap, betul. Yang lebih besar adalah 9. Ini gampang ya, 9 lebih besar dari 6. 0 dan negatif 3, mana yang lebih besar? Yap, betul. 0. 0 yang lebih besar. Jadi 0 lebih besar dari negatif 3. Kemudian negatif 6 dan negatif 9. Ayo, jangan terkecoh dengan bilangan ini. Nah, yaitu yang lebih besar adalah negatif 6. Negatif 6 lebih besar dari negatif 9. Kemudian negatif 1 dan 2 itu lebih besar 2 jelas. 2 lebih besar dari negatif 1. Kemudian ada urutan dari yang terkecil. Kita urutkan bilangan-bilangan berikut dari yang terkecil. Yang ini itu adalah negatif 5, negatif 2, 0, 1, dan 4. Kemudian yang bawah, ini pasti dimulai dari negatif 4, kemudian negatif 2, kemudian negatif 1, 2, 4, 7. Maaf. Kita ke pembahasan berikutnya, operasi bilangan bulat. Nah, apa saja operasi bilangan bulat? Itu ada penjumlahan, kemudian ada pengurangan, kemudian ada perkalian, dan pembagian. Nah, sebenarnya ada lagi yaitu pemangkatan, tetapi di tingkat SMP kelas 7, semester 1 itu hanya membahas 4 operasi ini. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini 7 ditambah 4, 11. Kemudian 2 ditambah negatif 3. Nah, hati-hati di sini ada negatif 3. Nah, tips dari saya, jika mengerjakan penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, nah kita gunakan konsep hutang dan punya uang. Jadi bayar utang atau punya uang dan bayar hutang. Nah, jika bilangannya positif, nah seperti ini, bilangan positif, tidak ada negatif ya, tidak ada
minus di sini, itu artinya ini bilangan positif. Nah, jika bilangan positif, itu artinya kita punya uang. Dan jika bilangan negatif, itu artinya kita punya hutang. Nah, jadi contoh di sini, 2 ditambah negatif 3. Artinya kita punya uang 2, kemudian punya hutang 3. Nah, maka uang yang kita punya ini dibayarkan kan ke hutang. Nah, dibayarkan ke hutang 2. Nah, jadi sehingga kita masih memiliki hutang 1. Jadi negatif 1. Kemudian ada negatif 1 ditambah negatif 5. Nah, kita punya hutang 1 ditambah lagi dengan punya hutang 5. Maka otomatis kita mempunyai hutang 6. Nah, kemudian contoh lagi. 10 ditambah negatif 20. Kita punya uang 10 ditambah dengan punya hutang negatif 2 ditambah dengan punya hutang 20, maka kita bayarkan ke hutang, maka sisa hutang yang kita punya adalah negatif 10. Jadi kita mempunyai hutang 10. Nah, kemudian di sini 2 ditambah negatif 4 ditambah 3. Nah, 2 kita punya uang 2, kemudian punya hutang negatif 4, kita bayarkan, maka kita masih mempunyai hutang negatif 2, betul? Nah, kita masih mempunyai hutang 2. Masih punya hutang 2, kemudian ada lagi uang 3. Mempunyai lagi uang 3. Maka itu negatif 2 ditambah 3. Negatif 2 ditambah 3 itu adalah 1. Itu. Sama halnya dengan pengurangan. Nah, di sini ada 8 dikurangi 4. 8 dikurangi 4 berapa? Gampang, 4. Kemudian di sini 2 dikurangi negatif 3. Nah, perlu diperhatikan di sini agar gampang bentar. Nah, agar gampang kita jika ada di sini bertabrakan, artinya di sini negatif, kemudian di sini juga negatif, lambang minus, kemudian lambang minus, kita ubah dulu saja. Jadi 2 ditambah itu susah. Sebentar, mohon maaf. Ini 3 ya. Nah, 2 ditambah 3. Kenapa jadi tambah? Karena di sini ada negatif dan negatif. Nah, jika negatif dan negatif bertemu, ini menjadi positif. Nah, jadi ini sama halnya dengan 2 ditambah 3. 2 ditambah 3 itu adalah 5. Nah, kemudian ada negatif 5 dikurangi 5. Nah, kalau seperti ini, sama kayak tadi, kita punya hutang 5, kemudian punya hutang lagi 5. Maka kita punya hutang 10, jadi negatif 10. Kemudian ada 10 dikurangi 11. Nah, 10 dikurangi 11 itu kita punya uang 10, kemudian punya hutang 11. Maka otomatis jika kita bayarkan semua yang kita punya, maka kita masih punya hutang 1. Kemudian ada 2, kita punya uang 2, kemudian hutang 4, kemudian hutang 3. Nah, di sini ada hutang dan hutang. Hutang 4 dan hutang 3, maka kita hutang 7. Betul? 4 ditambah 3 itu 7. Jadi kita mempunyai hutang 7. Punya uang 2, punya hutang 7. Maka kita mempunyai hutang, masih mempunyai hutang yaitu 5. Nah, seperti itu. Lanjut ke sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini ada komutatif. Nah, artinya komutatif ini dapat operasi penjumlahan dan pengurangan itu dapat dibalik. Jadi, misalnya A ditambah B itu nilainya akan sama dengan B ditambah A. Contohnya di sini 2 tambah 5 nilainya sama dengan 5 ditambah 2, yaitu sama-sama 7. Kemudian sifat yang selanjutnya ada asosiatif. Dan di sini ada A ditambah B ditambah C itu akan sama nilainya dengan A ditambah B ditambah C. Artinya kita mengerjakan dulu yang dalam kurung. Misalnya di sini ada A ditambah hasil dari B tambah C akan sama dengan hasil A ditambah B, kemudian ditambahkan dengan C. Nah, contoh di sini 1 ditambah 2 ditambah 3
Ini juga 1 ditambah 2 ditambah 3. Hanya kita mengerjakan dulu yang dalam kurung. Nah, di sini jadi 1 ditambah 5, 3 tambah 2, 5. Kemudian 1 tambah 2, 3 ditambah 3. Nah, hasilnya sama-sama 6. Jadi itu artinya kita mengerjakan yang mana dulu saja, itu hasilnya akan tetap sama dengan syarat penjumlahan gitu. Penjumlahan. Lanjut ke operasi perkalian dan pembagian. Nah, yang pertama perkalian terlebih dahulu. Di sini ada 2 dikali 3, gampang. 2 dikali 3 itu adalah 6. Kemudian ada 2 dikali negatif 2. Nah, perlu diperhatikan di sini, ada catatan. Positif dikali positif itu positif, sama halnya dengan dibagi. Positif dikali negatif itu negatif. Negatif dikali positif itu negatif. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, di sini ada 2 dikali negatif 2. Ini positif, ini negatif. Hasilnya pasti negatif. Jadi 2 dikali 2 itu 4, maka hasilnya adalah negatif 4. Kemudian di sini negatif dikali positif, hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 1 dikali 5. 1 dikali 5 itu adalah 5. Jadi hasilnya pasti negatif 5. Kemudian di sini, negatif 10 dikali negatif 2. Negatif dikali negatif itu positif. Maka hasilnya akan positif. 10 dikali 2 adalah 20. Positif 20. Kemudian di sini ada 2 dikali negatif 4. 2 dikali negatif 4 itu hasilnya pasti negatif. Negatif 2 dikali 4, 8. Negatif 8 dikali 3. Negatif dikali positif itu hasilnya negatif. Negatif 8 dikali 3 itu negatif 24. Kemudian ada pembagian. Sama pembagian juga positif dibagi positif, ya positif. 8 dibagi 4 hasilnya 2, betul. Kemudian ada 6 dibagi negatif 3. Nah, 6 positif dibagi negatif hasilnya negatif. Jadi 6 dibagi 3 itu 2, jadi negatif 2. Kemudian negatif dibagi negatif. Negatif 5 dibagi 5 itu negatif 1. Kemudian negatif 10 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif itu positif. 10 dibagi 2 itu 5, jadi positif 5. Nah, lanjut kita bahas sifat-sifat operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini ada beberapa sifat. Yang pertama komutatif, sama halnya dengan tadi sifat operasi penjumlahan dan pengurangan. Artinya A dikali B itu sama nilainya dengan B dikali A. Sini contohnya 2 dikali 5 sama dengan 5 dikali 2, yaitu hasilnya sama-sama 10. Kemudian asosiatif, sama seperti penjumlahan dan pengurangan, mempunyai sifat asosiatif. Nah, di sini A dikali B dikali C itu sama kayak A dikali B dikali C. Nah, contohnya di sini 2 dikali 3, 6. 1 dikali 2, 2 dikali 3. Hasilnya sama-sama 6. 1 dikali 6, 6. 2 dikali 3, 6. Kemudian sifat yang terakhir ada distributif. Nah, di sini artinya ada A dikalikan dengan dalam kurung B ditambah C. Nah, ini hasilnya akan sama dengan A dikali B, kemudian ditambah A dikali C. Kali C. Nah, contoh di sini ada 1 dikali 2 tambah 3. Nah, di sini berarti 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3. Nah, di sini ada 1 dikali berapa? 2 ditambah 3, 5. Kemudian di sini 1 kali 2, 2 ditambah 1 kali 3, 3. Hasilnya sama-sama 5. Nah, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Nah, nanti lanjut untuk membahas operasi bilangan pecahan, operasi bilangan pecahan, dan KPK. Kemudian latihannya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.